Pemirsa Global News 7, dengan berbagai polemik kematian Brigadir J di rumah kediaman dinas Irjen Verdi Sambo, Global News 7 menghadirkan advokat senior Muhammad Kamal Sinadirata SH.MH di kediaman beliau, dan ini wawancara kami eksklusif sebagai berikut. Apa pandangan Anda tentang kematian Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo dalam pandangan sisi hukum? Ya, kalau kita bicara sisi hukum, tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa Global News 7 ya, 7 ya. Semoga sehat. Saya diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan hukum. Memang kalau dari sisi praktisi, kita menganalisa masalah hukum itu berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, sebagian fakta itu sudah diberitakan secara umum ya, bahwa pertama terjadi tembak menembak, kemudian di rumahnya Jenderal FS, kemudian setelah diproses ternyata tidak benar dan dihentikan, terakhir ya dihentikan, laporannya dihentikan, dan alasan penghentian itu itu sudah menunjukkan apa kedepannya, yaitu tidak ada peristiwa hukum. Tidak ada peristiwa pidana di dalam laporan tentang Tembak menembak, upaya percobaan pembunuhan dan pelecehan seksual. Dua laporan itu sudah terjawab itu. Artinya tidak ada pelecehan seksual dan tidak ada tembak menembak. Dan yang ada adalah menembak ya. Jadi ditembak almarhum J ini oleh orang yang mengaku mungkin itu diduga adalah Brigadir E atau atas perintah dari atasannya Irjen Pol FS. Itu diduga sementara. Nah, kalau dari sisi analisa hukum, sudah jelas ini polisi sudah meningkatkan posisi statusnya FS ini sebagai tersangka dugaan pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP, Junto pasal 338. Ini pasal yang cukup berat ya, karena ancamannya bisa hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun minimal maksimal penjaranya. apa ada langkah sisi hukum lain mungkin menurut selain pasal-pasal yang Anda bilang tadi? Dari sisi prosedurnya sesuai KUHP, apa yang dicantumkan di dalam penyidikan itu harus dibuktikan oleh jaksa pada saat di persidangan, dan hakim akan menilai. Apabila terbukti, ya akan dihukum. Kemudian apakah hukumannya maksimal atau ada alasan meringankan, itu nanti di persidangan. Tapi kalau saya melihat proses yang selama ini kita lihat di media ya, itu perencanaan pembunuhan ini sangat teratur dan sistematis. Kemudian didukung oleh kekuasaan ya. Kemudian pelakunya itu adalah para penegak hukum. Jadi sebenarnya alasan yang meringankan hampir tidak ada, ya kan? Harusnya penegak hukum harus taat hukum, ya kan? Kok penegak hukum malah mempergunakan kekuasaannya untuk melanggar hukum? Yang dilanggar itu adalah nyawa manusia. Harusnya kecil kemungkinan kalau saya hakim ya, saya tidak ada alasan pemaaf, ini bisa hukuman maksimal, bisa hukuman mati. Makanya dalam debatnya ada orang yang tidak percaya hukuman mati, tapi saya yang termasuk meyakini hukuman mati. Langkah-langkah yang seharusnya ditempuh oleh Polri untuk kasus ini tidak menimbulkan gaduh
di publik ini? Wah, ini pertanyaan yang bagus ya. Hmm. Ada yang menilai sikap tegas dari Kapolri Pak Listio Sigit itu sudah bagus. Tapi bagi saya itu belum maksimal, ya kan? Karena di perjalanannya saya lihat di tingkat bawah itu di tingkat penyidikan masih ada tarik menarik juga. Terutama saya lihat rekan kita yang pembela apa Brigadir E yang kemudian secara sepihak dicabut kuasanya, padahal dia sedang on the track ya menjalankan pekerjaannya. Ini menimbulkan tanda tanya lagi, ya kan? Seharusnya ini jadi bahan pengawasan juga. Kenapa? Kok tiba-tiba jadi tidak on the track lagi nih, ya kan? Beda. Memang advokat itu dalam hal membela, ya kan, ada trik-trik tersendiri. Tapi kalau dari sisi idealisnya, saya kira kawan kita yang itu sudah bagus lah, ya kan. Nah, dengan ditariknya dia dipaksa mundur atau harus mundur, itu jadi tanda tanya lagi nih, jadi kendala lagi ini harus diawasin oleh kita semua. Ada satu lagi yang mengganjal. Sedangkan pengacara berada ini diancam, ada pengancaman. Nah itu yang menurut saya kultur lama kawan-kawan penyidik ini harusnya dibuang, ya kan. Dan saya sebagai advokat yang sudah ya 26 tahun praktek juga sering mengalami begini. Pernah sekali saya mengalami begini, tiba-tiba klien kita mencabut kuasa, tapi pencabutan itu dilakukan dalam kondisi klien kita sedang di dalam tahanan, ya kan? Ya kita bertanya juga, orang di dalam tahanan kan tidak merdeka ya kan? Apalagi dia diawasi, mungkin ya gampang aja sebenarnya. Saya nggak kasih makan aja kamu kalau nggak mencabut kuasa bisa saja, ya kan? Intimidasi, ya kan? Tapi itu kultur yang tidak bagus, kultur yang tidak profesional. Ya kan, kita harus saling menghargai, sama-sama penegak hukum, advokat juga penegak hukum. Yang terakhir, harapan Anda bagaimana ke depannya untuk meyakinkan kepada masyarakat supaya masyarakat yakin kepada Penegak hukum penegak hukum, supaya marwah kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Ya, paham. Ini yang penting, ya kan? Penting sekali karena kalau saya lihat ini sangat sekarang ini titik nadir, titik paling rendah tingkat kepercayaan masyarakat kepada penyidik, terutama aparat penegak hukum di jajaran yang terlibat dalam kasus ini. Sepertinya apa yang diomongin sama polisi hampir tidak ada yang percaya sekarang, ya kan? Apalagi seorang jenderal berbintang 2 hari ini ngomong A, besok ngomong B, lusa ngomong C. Wah, itu tidak bisa tidak bisa jadi pegangan. Masyarakat jadi bingung kepada siapa ya mereka ini mencari keadilan. Padahal garda terdepan penegak keadilan itu, penegak hukum itu adalah polisi, ya kan? Nah, polisinya seperti itu. Nah, saya kira polisi dalam hal ini Kapolri segera bertindak untuk menanamkan kepercayaan, mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada polisi, pangkas semua oknum-oknum yang terlibat, baik itu dia bintang 2, mungkin juga ada bintang 3, sampai dengan yang terbawah. Kasih hukuman yang setimpal. Tapi jangan juga yang tidak bersalah, yang karena diperintah, karena takut sama atasannya, juga tidak adil ya. Jangan karena kebencian kita membuat kita tidak adil. Cukup. Ya, makasih. Mantap. Ya. Kan kalau Terima kasih. makasih. Ya.